Berikut adalah 5 hal yang harus kamu pahami sebelum memulai karir sebagai CEO sebuah advertising agency. Pertama, kamu wajib memahami kondisi finansial di agensi tersebut, bukan hanya di permukaan tetapi sampai ke tulang dan urat nadinya. Sebagai CEO, kamu tidak cukup hanya tahu angka omset atau deretan nama brand klien saja, tapi kamu harus mampu membaca neraca, laporan laba rugi, dan arus kas dengan tajam. Pahami dari mana uang benar-benar masuk, apakah dari retainer, dari proyek one time, atau dari media buying, dan kemana biaya paling banyak mengalir, apakah ke gaji, ke vendor, atau overhead yang perlahan membengkak. Perhatikan tren profitabilitasnya, apakah tumbuh, stagnan, atau diam-diam menurun. Dan yang paling krusial, lihat proyeksi ke depannya. Apakah ada pipeline yang sehat, atau justru ada lubang yang belum terlihat jelas. Tanpa pemahaman ini, seorang CEO memimpin sambil meraba dalam gelap. Kedua, kamu harus benar-benar memahami budaya organisasi, termasuk skeleton in the closet-nya. Setiap perusahaan memiliki sejarah dan tidak semuanya tertulis di laporan resmi. Bisa berupa udang tersembunyi, konflik di level senior manajemen yang menghambat keputusan, reputasi buruk di industri yang tidak benar-benar dibereskan, atau proyek yang terlihat menjanjikan tetapi sebenarnya tidak visible. Jika hal-hal ini tidak kamu ketahui sejak awal, kamu akan masuk dengan energi dan niat baik, namun perlahan dihantui masalah lama yang bukan kamu ciptakan, tetapi kamu yang harus menanggung konsekuensinya. Ketiga, kamu harus datang dengan visi strategis yang jelas, bukan sekedar omong kosong. Visi adalah tentang arah baru yang realistis dan terukur. Apakah agensi ini akan bergerak ke niche market tertentu, mengubah target market, atau fokus pada layanan yang lebih spesifik bernilai tinggi. Visi yang kuat harus memiliki roadmap, prioritas, dan alisan bisnis yang jelas. Bukan hanya kita ingin bertumbuh, kita ingin jualan, tetapi apa yang akan diubah, apa yang perlu ditingkatkan, dan apa yang akan dibangun serta alasannya. Keempat, pastikan kamu memiliki tim inti yang benar-benar bisa kamu percaya. Karena CEO tidak pernah bekerja sendirian. Setidaknya kamu membutuhkan head of finance yang solid dalam cash flow dan risk management, head of operation yang memastikan mesin operasional berjalan konsisten, head of kreatif yang menjaga kualitas ide dan reputasi kreatif. Kemudian head of business development untuk arah pertumbuhan, serta head of HR yang mengawal culture dan talent. Mereka lah tulang punggung eksekusi. Tanpa tim inti yang kuat, visi hanya akan menjadi pesan kosong dalam PPT. Kelima, siapkan mental untuk tekanan tinggi. Tekanan akan datang bersamaan dari klien, dari board, dari tim internal, dan dari market dynamics ya. Sebagai CEO, keputusan akhir ada di tanganmu. Kamu harus siap dikritik, terutama orang-orang yang kamu percaya. Kamu juga harus tetap tenang ketika menghadapi kegagalan, karena tidak semua keputusan akan langsung benar. Dan ingat, sebagai CEO, semua mata selalu tertuju kepadamu. Stabilitas emosimu akan menentukan arah seluruh kapal. Good luck dan God bless.